Ya, saudara pemirsa, saya sekarang berada di Pelabuhan Wanam, Distrik Kiluayap, Kampung Ubiker. Bisa dilihat kapal-kapal ini sudah tidak beroperasi. Dan hari ini tepat di tanggal 29 Juli, saya bersama Bapak Cikiki datang langsung. Bapak Cikiki berbicara langsung dengan masyarakat terkait dengan kapal yang ada sandar di Pelabuhan Dermaga Dwi Karya Wanam. Dengan perkembangan zaman dan peradaban sudah ada. Lalu yang berikut, di pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Negara saja mengakui kemoran di sini. Kalau bilang mengakui dan menghormati berarti kamu sudah lebih dulu ada. Kalau belum ada kalimat mengakui dan menghormati itu tidak ada di dalam undang-undang. Tapi karena kamu sudah lebih dulu ada, makanya negara menggunakan dua kata, mengakui dan menghormati. Itu fak saya. Saya lulusan APDN dan Institut Ilmu Pemerintahan. Jadi saya paham tentang pemerintahan di negara ini. Sedikit lah. Bukan jadi pakar gitu, tapi jangan saya jadi pandai kelakar gitu. Jadi ada dasar. Nah, kita kurang memahami sehingga hak kita itu diserobot. Karena tidak mau baca undang-undang. Jadi nanti saya akan siapkan undang-undang itu supaya kamu jadikan itu pegangan dalam membangun komunikasi dengan pihak manapun. Bernegosiasi dengan pihak manapun gitu. Supaya kita ingin mencapai sebuah kesetaraan. Kita tidak bicara tinggi rendah. Kita bicara kesetaraan. Ya. Bung Karno dulu dibilang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu sudah ada penggarisan. Jadi otonomi khusus itu, atau daerah otonom, pengertian daerah otonom itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, ya, yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di tanah ini itu diatur di pengertian daerah otonom, itu diatur di pasal 18B ayat 2. Jelas itu. Kalau bicara dasar konstitusi. Dan ini penting sosialisasi. Supaya jangan sampai orang hanya menggunakan pasal 33 untuk menghilangkan hak kalian, padahal di pasal lain ada terbuka mengatur hal seperti itu. Tapi perlu sosialisasi. Ya, perlu ada sosialisasi. Bekerja dengan banyak orang dan mengurus banyak orang itu bukan hal yang gampang. Ya. Kita bekerja dengan banyak orang, kita bekerja dengan banyak pribadi, kita bekerja dengan banyak ya, karakter, dan kita perlu menyelaraskan berbagai hal itu. Dan ini perlu ada komunikator yang baik. Ya, kita perlu ada komunikator yang ada di tengah-tengah masyarakat dan ada komunikator yang ada di Jakarta dekat dengan para pengambil keputusan. Ini proses ini menjadi penting sehingga kelas menengah kita yang menyadap berbagai masalah di bawah, dia bisa berkomunikasi dengan unsur dari warga itu yang ada di misalnya di Merauke atau di provinsi, supaya ada komunikasi yang baik sehingga masyarakat tidak bertarung atau bertempur dengan keterbatasannya sendiri untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi di tingkat bawah. Ya.